Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan barokah. Berdoa mulai. Amin. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas pertemuan pertama, yaitu mengenai pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, hari ini kita masih di bab 1, pernikahan dalam Islam. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan yang tidak sah di dalam Islam dan hikmah pernikahan. Jadi di tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari pernikahan. Salah satu ikhtiar manusia adalah melalui pernikahan, yakni sebuah ikatan yang kokoh serta sah di mata agama dan diakui oleh hukum negara agar hak dan kewajibannya terpenuhi. Tentu saja muara pernikahan adalah memenuhi tuntutan utama manusia sebagai fitrahnya, membentengi akhlak yang luhur sehingga memuluskan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pernikahan kita membangun surga dan rumah kita, saling mendukung, saling menyayangi, sehingga tercipta keturunan yang soleh dan soleha, yang kelak akan menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Yang pertama, pernikahan yang tidak sah. 1, yaitu pernikahan mut'ah. Jadi, meski di dalam Islam mensyariatkan pernikahan, akan tetapi ada beberapa pernikahan yang tidak sah dalam syariat agama. Ternyata ada ya pernikahan tidak sah. Apa saja yang tergolong dalam pernikahan tidak sah? Yaitu yang pertama, pernikahan mut'ah dengan jangka waktu atau kontrak. Pernikahan mut'ah ini atau yang biasa dikenal dengan pernikahan kawin kontrak. Kawin kontrak ini merupakan sebuah pernikahan yang hanya sebuah perjanjian saja, akan mengikat selama beberapa bulan, beberapa waktu saja. Misal nih Ibu contohkan, ada seorang laki-laki bernama Budi. Dia bekerja di Surabaya. Misalnya nih ya, kemudian dia ingin ditemani oleh seorang wanita, tetapi hanya beberapa bulan saja. Kemudian dia menikah dengan wanita di daerah Surabaya selama 5 bulan saja. Ini namanya adalah kawin kontrak atau pernikahan mut'ah. Jadi di dalam Islam tidak sah karena jelas ini membawa suatu hal yang tidak baik, apalagi kalau istrinya sampai hamil dan sebagainya. Yang kedua yaitu pernikahan tanpa wali. Di dalam pernikahan itu kan harus ada wali. Nah, ini mungkin salah satunya, contohnya misalnya tidak direstui oleh orang tua, makanya yaitu kawin lari, dan dalam bahasanya sekarang ya kawin lari. Kemudian dia meminjam orang tua lain untuk menikahinya. Ini juga tidak sah karena sebuah pernikahan itu harus sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Selanjutnya yaitu pernikahan dengan mahram. Sah sebuah pernikahan adalah menikah dengan yang bukan mahram.
Nah, kalau ada seseorang yang menikah dengan mahram, maka pernikahan itu tidak sah, terutama pada mahram yang mempunyai kedekatan keturunan darah. Ini kan sangat ngeri kan, ya. Banyak sekali cerita yang terjadi tentang ini. Selanjutnya yaitu pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama seperti dalam penegasan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seseorang yang beragama Islam dengan seseorang yang tidak beragama Islam dalam kategori musyrik, seorang atau musyrikah. Pernikahan beda agama. Di dalam syariat Islam, orang yang nikahnya beda agama maka nikahnya tidak sah. Meskipun pengadilan agama Indonesia ada yang berani mengijabkan orang tersebut. Tetapi menurut syariat Islam, maka nikahnya itu tidak sah. Selanjutnya yaitu pernikahan pada masa idah. Nikah pada masa idah. Jadi seseorang kalau misalnya sudah cerai dengan suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, kalau misalnya mau menikah kembali itu pun perlu menunggu masa idah selesai baru boleh menikah kembali. Namun jika kalau ada yang memaksakan mereka menikah pada masa idah belum mencapai 3 bulan 10 hari, maka pernikahannya itu tidak sah. Selanjutnya yaitu pernikahan muhalil, menikah dengan wanita yang sudah ditalak 3. Pernikahan muhalil merupakan proses pernikahan di mana istri sudah ditalak 3, tapi langsung dinikahi lagi, maka itu tidak boleh. Pernikahan yang seperti itu namanya pernikahan muhalil. Kalau memang sudah ditalak 3, kita harus menunggu prosesnya. Maksudnya dalam Islam ketika seorang istri sudah ditalak 3, kita harus menunggu dulu sampai kemudian istri itu menikah dengan orang lain dulu. Setelah menikah dengan orang lain, kemudian sudah diceraikan. Nah, setelah cerai masa idahnya selesai, baru bisa dinikahi lagi. Tetapi kalau kita sudah memaksakan diri setelah sudah ditalak 3 lalu dipaksa untuk dinikah lagi, maka namanya pernikahan muhalil dan itu tidak sah. Yang selanjutnya yaitu pernikahan yang sedang ihram. Pernikahan seseorang yang sedang ihram biasanya bisa dalam haji ataupun umroh. Itu adalah tidak sah. Jadi kalau kalian melaksanakan haji atau umroh, ya sudah fokus aja pada ibadah tersebut. Misalnya mau menikah, ya udah nikah dulu, kemudian bersama istrinya umroh ataupun haji. Jangan kemudian diniati beribadah umroh atau haji, apalagi sedang berihram, kemudian di sana ingin melaksanakan akad nikah atau resepsi pernikahan, maka itu pernikahan yang tidak sah. Selanjutnya yaitu pernikahan sigor. Pernikahan sigor ini yaitu barter dan tanpa mahar. Bisa ditangkap ya, pernikahan barter. Pernikahan barter. Nikah sigor adalah apabila seorang laki-laki menikah dengan anak perempuannya. Lalu saudara perempuannya dengan tujuan agar seorang laki-laki lain menikah anak perempuannya atau saudaranya perempuannya kepada laki-laki pertama tanpa mas kawin. Yang selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik, dan dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Dan yang selanjutnya, pernikahan dapat memelihara martabat seorang wanita. Dan yang terakhir, pernikahan dapat menjauhkan dari zina. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.